Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar hewan-hewan seperti monyet dan kucing di blender hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, direbus, disembelih, dipaksa makan cabai, disodomi atau diperkosa, mata mereka dibor, tangan mereka disalib, atau bahkan tangan mereka dipalu sampai hancur, dan disiksa dengan cara-cara gila lainnya. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Mari kita bahas. Beberapa hari kemarin kembali viral video penyiksaan seekor kucing yang diblender hidup-hidup oleh pemiliknya. Yang ternyata setelah dicek dan ditelusuri, video tersebut berasal dari negeri Cina. Udah banyak banget media di berbagai platform yang membahas tentang hal ini. Tentang siapa pelakunya, di mana tempat tinggalnya, apa motifnya, dan lain semacamnya. Mungkin juga udah banyak banget teman-teman yang udah tahu informasinya. Tapi kalau kalian belum tahu, kalian bisa search sendiri, kalian bisa cari sendiri, banyak banget kok. Tapi teman-teman sekalian, yang menarik dari kasus ini adalah ternyata si manusia biadab ini tidak melakukan hal ini satu kali saja. Ternyata dia sudah berkali-kali melakukan hal serupa dan dia mempunyai komunitas tersendiri atau sebuah grup yang isinya adalah para penyiksa dan penikmat video siksaan dan pembantaian hewan-hewan malang. Sekali lagi pertanyaannya adalah, kok ada spesies manusia yang setega itu pada binatang? Apa mereka nggak ngerti kalau mereka juga mempunyai nyawa sama seperti kita? Dokter saja di dunia ini bukan hanya ada dokter manusia aja loh. Ada juga dokter hewan. Kalau ada dokter hewan, berarti hewan bisa sakit dan juga bisa merasakan sakit. Kalau bisa sakit, berarti bisa mati. Kalau bisa mati, berarti punya nyawa. Kalau punya nyawa, berarti sama layaknya kita. Dan semua orang yang sehat dan berakal pasti akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dipikir oleh mereka-mereka ini? Ternyata teman-teman, hal ini sudah ada kajiannya dan sudah ada penelitiannya. Seseorang yang suka menyiksa binatang atau hewan adalah kelainan psikologis yang disebut dengan zoosadisme atau zoosadisme. Zoosadisme ini merupakan kesenangan atau kepuasan tersendiri, salah satunya kepuasan seks, yang diperoleh setelah melakukan kekejaman atau penyiksaan terhadap binatang. Dan hal ini dianggap sebagai masalah yang serius, karena bisa menjadi tanda dari masalah psikologis yang lebih besar di masa depan. Seperti menjadikan dirinya sebagai psikopat yang tentu akan membahayakan orang-orang sekitarnya. Nah, lalu apa yang membuat mereka menjadi zoosadism ini? Nah, kalau kita bedah, beberapa penyebab zoosadism ini bisa berasal dari trauma masa lalu. Seperti contoh ketika mereka kecil, mereka diperlakukan sangat kejam dan sangat keras oleh orang tua mereka atau sama lingkungan mereka. Sehingga hal itu menjadi trauma yang mendalam yang berujung pada pelampiasan. Dan dalam pelampiasannya tersebut biasanya mereka akan mencari korban yang jauh lebih lemah dari mereka. Dan biasanya mereka akan mencari hewan-hewan atau binatang kecil yang tidak mampu melawan balik ketika dia disakiti. Dan kenapa harus binatang? Ya karena binatang nggak berdaya. Mau ngomong, mau lapor, ya nggak bisa. Maka dari itu binatang seringkali menjadi korban dari mereka-mereka manusia zoosadism ini. Atau dalam contoh lain juga bisa terjadi ketika mereka kecil, mereka kurang mendapatkan larangan atau literasi untuk tidak menyakiti binatang oleh orang tuanya atau dari orang-orang sekitar mereka. Pasti kita sering juga yang ngelihat kayak anak kecil yang suka bawa-bawa kucing di bawah ekornya aja atau kakinya diangkat satu terus dia bawa kemana-mana. Nah, hal-hal seperti itu dan lain semacamnya, hal itu bisa terjadi karena rasa kasih sayang dan menyayangi sesuatu, termasuk menyayangi binatang, itu harus diajarkan dari kecil. Kalau tidak, dikhawatirkan akan menjadi pribadi yang keras, apalagi sampai menjadi zoosadism ini. Gitu.
Oke, lanjut. Ada dua klasifikasi tindakan penyiksaan terhadap hewan, yaitu penyiksaan aktif dan penyiksaan pasif. Penyiksaan aktif itu dilakukan secara langsung seperti memukul, mencekik, membanting, sampai membunuhnya. Sementara penyiksaan pasif biasanya terjadi atas kelalaian atau kurangnya perhatian terhadap hewan-hewan peliharaan. Seperti contoh, mereka nggak kita kasih makan, itu masuk pada penyiksaan pasif. Lalu, apakah zoosadism ini juga mengancam nyawa-nyawa orang di sekitarnya? Tentu Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada penelitian dan kajiannya. Sebuah studi mengatakan kalau sifat seorang psikopat berhubungan langsung dengan intensi seseorang menyakiti hewan dengan sengaja. Seperti beberapa contoh pembunuh berantai, seperti Jeffrey Dahmer yang memulai karir pembunuhannya ketika dia masih kecil. Dia membunuh beberapa hewan, setelah itu dia mutilasi. Setelah terpotong-potong, dia masturbasi di depan potongan daging hewan tersebut. Atau Mary Bell, seorang pembunuh anak kecil yang juga mengaku pernah mencekik burung merpati ketika dia masih kecil. Wow. Tentu dari sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kalau mempunyai rasa pri kehewanan itu sangat penting. Bukan hanya pri kemanusiaan saja, tapi pri kehewanan itu juga sangatlah penting. Karena setiap hari dan setiap saat kita hidup berdampingan dengan mereka loh. Lalu mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir, untung kita hidup di Indonesia bukan di Cina atau di Amerika. Percayalah teman-teman, mungkin fakta ini akan sekali lagi membuat kalian tercengang. Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara yang mengunggah dan yang memproduksi konten-konten penyiksaan hewan di media sosial. Dari 5.480 konten, hampir 30%-nya diupload di Indonesia. Dan sisanya diikuti oleh Amerika Serikat dan Australia di urutan kedua dan ketiga. Dan platform yang mereka gunakan untuk mengupload video-video penyiksaan ini adalah Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Mungkin kalian bertanya-tanya lagi, kenapa sih mereka kok nggak ditangkap aja dan dipenjara seumur hidup mereka? Agar para binatang-binatang ini aman dan bisa hidup tenang. Siapkan kuping kalian baik-baik. Pada pasal 302 KUHP mengatakan bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan baik ringan maupun berat dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp400.000. Sangat-sangat berbeda dengan negara Amerika yang para pelakunya dihukum hingga 7 tahun penjara. Sebegitu ringkih dan ringannya hukum di negara kita bagi para penyiksa hewan-hewan tersebut. And welcome to Indonesia. Ya, walaupun saat ini seakan nggak ada hukum yang bisa mengadili hal ini, kita harus ingat kita punya Tuhan yang maha bijaksana dan maha adil. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berpikir. Jangan lupa subscribe.